Halo teman-teman semua. Dari cuplikan video barusan dapat kita lihat maraknya kasus pinjaman online yang saat ini menimpa masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi kasus tersebut hingga menjadi topik yang sering diperbincangkan. Namun sebelum lebih lanjut kita membahas topik tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Widya Wijayanti, mahasiswi semester 5 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum dan jurusan Ilmu Hukum. Video ini merupakan tugas akhir semester atau ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu Dewi Sukarti MA selaku dosen pengampu mata kuliah Antropologi Hukum dengan ketentuan membuat video terkait budaya hukum. Touch lending atau biasa disebut pinjaman online adalah satu di antara inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang berupa pinjaman, sehingga memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam-meminjam tanpa harus bertemu secara langsung. Pinjaman online ini tumbuh cepat di Indonesia dalam 2 tahun terakhir, di mana kemudahan yang ditawarkan pinjaman online membuat jumlah pengguna layanan tersebut terus meningkat dan menjadi platform andalan masyarakat dalam peminjaman. Namun saat ini banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mendirikan bisnis pinjaman online ilegal tanpa memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sehingga menyebabkan pinjaman online ilegal telah menjadi parasit yang menggerogoti kepercayaan publik di industri financial technology, di mana pinjaman online ilegal tersebut memiliki syarat dan bunga yang sangat tinggi, perjanjian yang tidak jelas, bahkan penyalahgunaan data pribadi pihak peminjam. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat guna menghindari diri dari kasus tersebut? Untuk itu saya akan menampilkan cuplikan wawancara saya bersama 3 narasumber yang menggunakan pinjaman online. Check it out. Ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang juga menggunakan pinjaman online. Baik, terima kasih kepada kakak yang telah bersedia untuk saya wawancarai. Mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya Nara Fadilova, saya ini mahasiswi semester 5 di Komunikasi Penyiaran Besar di Jakarta. Semester 5 akuntansi UNJAK. Baik, terima kasih Kak Putri. Oh, saya dengan Resti. Baik, terima kasih Kak Resti yang telah bersedia untuk saya wawancarai. Langsung aja kita mulai wawancara. Tentang pinjaman online ya Kak. Kalau boleh tahu sudah sejak kapan Kak Naura menggunakan pinjaman online ini dan alasan Kak Naura memilih pinjaman online ini apa? Aku mulai pinjaman online tahun 2020 yang lalu. Aku pakai Shopee Pay Later. Alasan aku ini karena Shopee Pay Later ini dia praktis, mudah, dan juga pengajuannya ini gampang, nggak perlu ada jaminan. Pertanyaan pertama, sebagai pengguna pinjaman online, kalau boleh tahu sudah sejak kapan Kakak menggunakan pinjaman online ini dan alasan Kakak menggunakan pinjaman online ini apa? Pinjaman online itu sekitar Desember tahun 2020 ya. Aku menggunakan pinjaman seperti PayLater. Itu alasannya karena praktis dan juga syarat pendaftarannya itu simpel, mudah, prosesnya itu cepat. Pertanyaan yang pertama nih, sebagai pengguna pinjaman online, kalau boleh tahu sudah sejak kapan Kak Resti ini menggunakan pinjaman online dan alasan Kak Resti memilih pinjaman online ini apa? Saya sudah menggunakan aplikasi pinjaman online kurang lebih sudah 3 tahun dan saya memilih menggunakan platform pinjaman online ini karena saat ini saya sedang terdampak finansial akibat pandemi. Jadi saya merasa terbantu dengan adanya platform pinjaman online ini karena bisa saya butuh dana finansial yang terdesak, jadi saya bisa pinjam melalui aplikasi. Pertanyaan kedua, bisa tolong jelasin nggak Kak tahapan saat Kakak mengajukan pinjaman online? Kalau tahapan, yang pertama kita harus ada aplikasi Shopee, terus kita harus bikin akun di sana. Setelah ada bikin akun, kalau umur kita cukup 17 tahun, kita bisa mengajukan pinjaman online tersebut dengan cara memverifikasi diri dengan mengisi identitas diri, lalu ada foto KTP, dan selanjutnya ada foto diri juga. Setelah menunggu beberapa hari dan sudah di-ACC dari pihak aplikasi tersebut, kita udah bisa menggunakan jasa pinjaman online melalui Shopee Pay Later. Kurang lebih kayak gitu. Pertanyaan kedua, bisa tolong jelasin nggak Kak tahapan saat Kakak mengajukan pinjaman online? Pertama mungkin kita harus mendaftar dulu ya, kemudian setelah tahu syarat dan ketentuannya, kita mengisi data diri dan
tahapan saat kakak mengajukan pinjaman online itu seperti apa? Pertama itu kita isi data diri administrasi, lalu foto KTP yang asli, lalu foto diri nampak depan sambil memegang KTP tersebut. Lalu kita tinggal menunggu pengaksesan dari aplikasi tersebut. Baik, lanjut pertanyaan yang ketiga kak. Boleh berbagi tipsnya nggak nih kak buat teman-teman yang mungkin mau memilih pinjaman online? Kalau tips yang pertama, kita harus melakukan pinjaman online ke financial teknologi atau aplikasi yang sudah terdaftar di OJK. Jadi otomatis itu sudah diawasi ya sama OJK dan terjamin kredibilitasnya. Terus yang kedua, kita harus pahami nih kayak syarat ketentuan ketika kita mau melakukan pinjaman online. Harus kita perhatiin bunganya apakah terlalu mencekik, dan kita harus pastiin juga bunganya itu transparan. Dan mungkin tips terakhir, kita harus bayar tepat waktu ya biar kita nggak kena denda. Ketiga, boleh bagi tipsnya nggak nih kak pada teman-teman yang mungkin mau memilih pinjaman online? Oke, tips dari aku sebelum kita melakukan pinjaman online itu kita harus tahu dulu nih kalau misalnya pinjaman online itu udah terdaftar belum di OJK dan udah diawasi oleh OJK. Kemudian kita juga harus tahu syarat dan ketentuannya. Jadi di awal tuh udah harus clear seperti cara bunganya, jumlah jangka waktunya gitu dan sebagainya. Jangan sampai akad pinjaman itu baru ada setelah uang ditransfer. Jadi jangan sampai kita terjerumus ke pinjaman online ilegal. Kan biasanya tuh pinjaman online ilegal dari SMS yang gini kalau bunga-bunganya itu kecil gitu. Padahal kedepannya kita nggak tahu dia. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, jadi boleh berbagi tipsnya kak bagi teman-teman yang mungkin mau memilih pinjaman online? Ya, untuk teman-teman yang berminat ingin melakukan pinjaman online untuk sendiri, saya saranin buat pilih aplikasi yang sudah terdaftar di OJK dan bukan aplikasi yang ilegal. Pertanyaan yang keempat, mengapa menurut kakak legalitas itu penting kak? Karena kalau sebuah platform online yang sudah terjamin legalitasnya, kita bisa merasa aman di dalam semacam kayak data dirinya, dan juga aman dari teror dan penagihnya. Terus selain itu, kalau ada suatu platform online, pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK, otomatis sudah terjamin kredibilitasnya karena platform tersebut itu transparan terhadap customer-nya. Jadi itu mengapa kita penting meninjau legalitas. Ya, baik, pertanyaan yang keempat, yakni mengapa menurut kakak legalitas itu penting kak? Legalitas penting karena dengan adanya legalitas itu identitas kita sebagai peminjam itu dapat terjamin dan juga kita menjadi tidak khawatir gitu karena semua aktivitas pinjam-minjam sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Jadi kayak kita udah dilindungi dengan hukum seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, yakni mengapa menurut kakak legalitas dalam pinjaman online itu penting kak? Karena dengan legalitas aplikasi pinjaman online itu lebih transparan dan juga data diri itu lebih terjaga dan lebih aman. Baik, pertanyaan yang kelima, bagaimana pandangan kakak tentang pinjaman online yang teror peminjamnya yang marak diderita kita? Pandangan aku mungkin serem ya, sama nggak nyaman banget. Makanya tadi kayak aku bilang lebih baik kita menggunakan platform pinjaman online yang dia udah legalitas, udah diawasi oleh OJK. Karena kalau udah diawasi otomatis kredibilitasnya juga terjamin. Pertanyaan yang kelima, yakni bagaimana pandangan kakak tentang pinjaman online yang menteror peminjamnya yang sedang marak saat ini kak? Memberikan merugikan ya. Jadi makanya saya sarankan kalau misalnya mau menggunakan pinjaman online itu harus yang sudah terdaftar dan juga diawasi oleh OJK. Karena kan kalau misalnya pinjaman online secara ilegal itu akan merugikan si peminjam ya. Memang dananya cepat cair. Cuma karena kan penagihannya itu loh, karena kita suka diteror, suka diancam dan lain sebagainya. Pertanyaan yang kelima, yakni bagaimana pandangan kakak tentang pinjaman online yang menteror peminjamnya yang marak diderita penyakit? Nah, kalau sebab itu kenapa makanya saya sangat mementingkan legalitas sebuah platform aplikasi pinjaman online, karena untuk menghindari adanya penagihan secara kasar dan
Kak, seandainya saudara atau kerabat kakak nih sudah terlanjur terjerat pinjaman online secara ilegal, saran kakak apa yang harus dilakukan? Saran aku mungkin lebih baik kita membantu untuk mengatasinya biar segera gitu, biar tidak terjebak dalam situasi tersebut. Dan mungkin kalau memang dia sudah terlanjur melakukan pinjaman itu dan diteror bahkan sama penagihnya, lebih baik lapor polisi, bikin laporan terkait teror tersebut. Pertanyaan yang keenam, seandainya saudara atau kerabat kakak nih sudah terlanjur terjerat pinjaman online yang ilegal, saran dari kakak apa yang harus dilakukan? Mungkin bisa minta keringanan bunga ya sama perpanjangan waktu untuk pembayaran. Kalau misalnya dia tetap diteror, tetap diancam secara tidak manusiawi, itu mungkin bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib seperti polisi. Tapi kalau misalnya kita emang bisa membantu secara finansial, bolehlah dibantu. Nah, sebenarnya Pertanyaan yang terakhir Kak, seandainya saudara atau kerabat kakak sudah terlanjur terjerat pinjaman online ilegal, saran dari kakak sendiri apa yang harus dilakukan? keluarga yang sudah terjerat dengan pinjaman aplikasi online ilegal, lebih baiknya segera dibayarkan, dilunasi tunjangannya, dan segera lakukan pemblokiran nomor-nomor yang scam suka menghubungi kalian, dan juga segera lapor kepolisian kalau memang itu sudah ada indikasi kata-kata yang kasar atau mencaci, lebih baik segera lapor. Lalu hindari melakukan pinjaman online kembali, berikutnya. Baik teman-teman, dari hasil penjelasan serta wawancara sebelumnya, dapat saya simpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat sudah mulai terbangun dengan melihat kehati-hatian mereka dalam memilih pinjaman online dengan memperhatikan legalitas yang ada. Apakah sudah terdaftar pada otoritas jasa keuangan, sehingga dapat menghindari terjerat kasus yang tentunya merugikan diri sendiri. Sedikit mengaitkan dengan budaya hukum bahwa masyarakat yang sudah mulai sadar akan pentingnya legalitas pada pinjaman online merupakan salah satu contoh dari adanya perubahan budaya hukum. Mengapa demikian? Hal ini karena adanya perubahan pola pikir, pola pandang masyarakat terhadap suatu persoalan yang terjadi, yakni pinjaman online ilegal yang sering terjadi dan merugikan pihak peminjam. Dan pada akhirnya juga akan diikuti oleh perubahan pada hukum. Artinya, pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan agar masyarakat lebih selektif dalam memilih pinjaman online dengan memperhatikan kelegalitasannya. Dasar hukum pinjaman online sendiri diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK-01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Akhir, tidak perlu khawatir bagi teman-teman bahwa terkait keberadaan pinjaman online ilegal ini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM sepakat memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas atau Satgas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktik investasi ilegal, termasuk untuk menangani pinjaman online ilegal ini. Oke teman-teman, cukup sekian video saya tentang pinjaman online. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami serta bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Jangan lupa like dan komen ya.